Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Sarlanca dengan NIM 56242222 dari jurusan Teknik Industri, Prodi Pendidikan Teknik Mesin, kelas A. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan kebijakan pemerintah tentang PTK di Indonesia. Kebijakan pendidikan kejuruan, refleksi kritis dan koreksi. Refleksi kritis dan konstruktif terhadap kebijakan pendidikan sangat diperlukan dalam rangka untuk memetik pelajaran dari keberhasilan atau kegagalan kebijakan pendidikan kejuruan masa lalu, untuk kemudian dikoreksi kekurangannya agar menjadi kebijakan pendidikan kejuruan yang lebih baik di masa depan. Mengingat pendidikan kejuruan termasuk yang didesentralisasikan ke daerah, maka pembahasan kebijakan pendidikan kejuruan daerah tidak bisa dikesampingkan karena daerahlah yang melaksanakan kebijakan pendidikan kejuruan. Adapun fokus tulisan ini adalah pada pembahasan refleksi kritis terhadap kebijakan pendidikan kejuruan Indonesia yang mencakup dua pokok bahasan, yaitu substansi kebijakan dan proses kebijakan pendidikan kejuruan. Substansi kebijakan. Banyak ragam kebijakan pendidikan kejuruan yang sedang dilaksanakan saat ini. Tetapi 5 kebijakan pendidikan kejuruan berikut memerlukan kajian kritis, yaitu proporsi jumlah siswa SMA SMK, fungsi SMK, kurikulum 2013, pendidikan kewirausahaan, dan kespesifikan daerah. Yang pertama, kebijakan pembalikan proporsi jumlah siswa SMA, SMK dari 70% sampai 30% pada tahun 2008 menjadi 30% sampai 70% pada tahun 2015 juga merupakan keputusan hedonis tanpa mendasarkan kajian yang luas dan mendalam berdasarkan konteks Indonesia. Yang kedua, hampir seluruh SMK saat ini hanya menyelenggarakan fungsi tunggal, yaitu menyiapkan lulusannya untuk bekerja. Yang ketiga, hampir seluruh SMK saat ini menyiapkan siswanya hanya untuk bekerja pada bidang keahlian tertentu sebagai pekerja atau karyawan atau pegawai. Sangat sedikit sekali SMK yang sengaja menyiapkan siswanya untuk menjadi wirausahawan atau pengusaha. Yang keempat, pelaksanaan kurikulum 2013 secara mendadak mengakibatkan tingkat kesiapan pelaksanaan di sekolah kurang memadai. Yang terakhir, kebijakan pendidikan kejuruan Indonesia semestinya harus mencurahkan perhatiannya terhadap kespesifikan daerah seraya, tetap memenuhi kebutuhan nasional dan tuntutan internasional. Siklus kebijakan. Meskipun pola siklus kebijakan masih diperdebatkan oleh para ilmuwan kebijakan, yaitu Policy-Text Model dan Cycle Model, namun siklus berikut masih dianggap paling mudah untuk diterapkan dalam proses kebijakan pendidikan dengan segala kekurangannya, yaitu formulasi atau adopsi, implementasi, evaluasi, dan refleksi serta koreksi kebijakan. Formulasi dan adopsi kebijakan. Kebijakan pendidikan kejuruan merupakan usaha pemerintah untuk mengatasi perubahan, membatasi pilihan-pilihan, menjamin kemanfaatan, keadilan, dan kepastian, mengatasi persengketaan, dan mengendalikan perilaku perorangan, institusi, dan sub-sub pemerintahan dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Implementasi kebijakan. Tidak jarang kebijakan pendidikan kejuruan yang materi atau substansinya bagus, tetapi hasil kebijakannya jelek akibat tingkat kesiapan untuk melaksanakan kebijakan tidak memadai dan komitmen terhadap implementasi kebijakan juga rendah. Misalnya, kurikulum 2013 yang awalnya membutuhkan dana sebesar 2,6 triliun pada tahun 2012, ternyata Dewan Perwakilan Rakyat Pusat tidak menyetujui dan akhirnya hanya didukung dana sebesar 800-an miliar. Evaluasi kebijakan. Kebijakan-kebijakan Kemendikbud untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kemerataan, kualitas, dan kepastian layanan pendidikan kejuruan telah ditempuh. Refleksi dan koreksi kebijakan. Hasil pengamatan saya menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan pada umumnya dan pendidikan kejuruan pada khususnya kurang mengindonesia. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan kejuruan harus dengan tegas mengindonesia, yaitu kebijakan pendidikan kejuruan yang benar-benar mendasarkan pada karakteristik dan kebutuhan Indonesia, serta mendasarkan kepada modal-modal yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu ideologikal, human,
natural, sosial, kultural, material, dan finansial kapitals. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya Muhammad Sarlanca, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.